Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Ayati. Saya adalah salah satu guru matematika di SMA Doa Bangsa. Kali ini kita akan belajar tentang limit di keberhinggaan fungsi trigonometri. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Limit di keberhinggaan fungsi trigonometri. Sebelum kita membahas tentang limit di keberhinggaan fungsi trigonometri, ada baiknya kita memahami kembali teorema-teorema limit di keberhinggaan. Berikut ini teorema-teorema limit. Teorema-teorema limit. Misalkan N merupakan bilangan positif, K merupakan konstanta, F dan G fungsi-fungsi yang mempunyai limit di A, maka yang pertama, limit X menuju A dari K sama dengan K. Jadi, pada limit tersebut terdapat fungsi K dengan X menuju A, maka hasil dari nilai limit tersebut sama dengan K. K itu apa? K itu adalah konstanta. Yang kedua adalah limit X menuju A dari X sama dengan A. Pada limit tersebut terdapat X menuju A dari sebuah fungsi X, di mana hasil dari limitnya sendiri adalah A. Untuk yang ketiga adalah limit X menuju A dari K dikali Fx sama dengan K dikali limit X menuju A dari Fx. K sendiri adalah konstanta, Fx adalah sebuah fungsi dengan limit X menuju A. Jadi pada persamaan ini boleh dilimitkan terlebih dahulu untuk K dikali Fx, atau K dikali kita mencari limit dari fungsi Fx itu sendiri. Untuk yang keempat adalah limit X menuju A dari fungsi Fx ditambah atau dikurangi fungsi Gx sama dengan limit X menuju A dari fungsi Fx ditambah atau dikurang limit X menuju A dari fungsi Gx. Jadi pada teorema ini boleh kita menjumlahkan kedua fungsi tersebut baru dilimitkan, atau kita melimitkan masing-masing fungsi baru kita jumlahkan atau dikurangkan. Untuk yang kelima adalah limit X menuju A dari fungsi Fx dikali fungsi Gx sama dengan limit X menuju A dari fungsi Fx dikali limit X menuju A dari fungsi Gx. Maksud dari teorema ini sama seperti teorema penjumlahan atau pengurangan. Jadi boleh dikalikan dulu fungsinya, yaitu fungsi Fx dikali dengan fungsi Gx, baru dilimitkan, atau dilimitkan dulu setiap fungsinya, baru dikalikan. Untuk yang keenam, pasti ada yang sudah tahu nih operasi bilangan apa yang akan digunakan. Tadi kan penjumlahan sudah, pengurangan sudah, perkalian sudah. Berarti yang satu lagi adalah pembagian. Jadi teorema yang keenam adalah limit X menuju A dari fungsi Fx dibagi fungsi Gx sama dengan limit X menuju A dari fungsi Fx dibagi limit X menuju A dari fungsi Gx. Pada teorema ini menjelaskan sama persis dengan teorema penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, yaitu boleh membagi kedua fungsinya terlebih dahulu, baru dilimitkan, atau melimitkan masing-masing fungsi, baru dibagi. Untuk yang ketujuh adalah limit X menuju A dari fungsi Fx pangkat N sama dengan limit X menuju A dari fungsi Fx dipangkatkan N. Jadi pada kasus ini
boleh fungsinya dipangkatkan terlebih dahulu baru dilimitkan, atau dilimitkan dahulu fungsinya baru dipangkatkan. Untuk yang ke-8 yaitu limit X menuju A dari akar N fungsi fx sama dengan limit X menuju A dari fungsi fx yang diakarkan N. Pada teorema terakhir atau yang ke-8, ini langkahnya sama, jadi boleh mengakarkan dulu fungsinya baru dilimitkan, atau melimitkan dulu fungsinya baru diakarkan. Dengan syarat limit X menuju A dari fungsi fx itu harus lebih dari 0. Itulah ke-8 teorema-teorema limit yang harus kita ingat, yang bermacam-macam jenisnya, dari mulai yang fungsinya konstanta, ada yang fungsinya dari X-nya sendiri, ada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, akar, ataupun perpangkatan. Setelah kita membahas teorema-teorema limit, kita akan membahas tentang pengertian limit di keberhinggaan fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri fx untuk X mendekati suatu sudut tertentu A adalah nilai fungsi fx untuk X mendekati A dengan bentuk umum sebagai berikut, di mana A adalah besar sudut dalam radian dan L adalah nilai fx untuk X mendekati A. Dalam penentuan nilai limit di keberhinggaan fungsi trigonometri, kita harus melakukan tes limit dahulu. Jika hasilnya tidak menemui bentuk 0/0, berarti tes limit berhasil, yang artinya hasil tersebut merupakan jawaban dari limit keberhinggaan fungsi trigonometri tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita lihat dari contoh berikut ini. Menentukan nilai dari limit X menuju V dari sin X dikurang cos X. Pada soal tersebut, kita mempunyai limit X menuju V dari sin X bin cos X. Langkah yang pertama, kita akan menentukan tes limitnya terlebih dahulu, yaitu merubah semua variabel X dengan V, sehingga sin V min cos V sama dengan, ingat ya, V itu adalah 180 derajat, maka sin V itu nilainya 0 dan cos V nilainya negatif 1. 0 dikurang negatif 1 itu sama dengan 0 ditambah 1, sehingga 0 tambah 1 nilainya adalah 1. Jadi nilai limit X menuju V dari sin X min cos X itu sama dengan 1. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang limit di ketakberhinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.